Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan arju biha an-najata yaumaddin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jemaah Rasul rahimakumullah, pagi ini kita masuki ayat yang ke-10 dari surah Al-Hujurat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaykum, maka itu damaikanlah antara dua saudaramu yang bertikai. Damaikan. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu dirahmati, mendapatkan rahmat Allah. Ini ayat yang sangat indah yang menunjukkan bahwa keimanan adalah perekat hati yang menjadikan orang yang satu dengan yang lainnya menjadi saudara. Ya, disebut dengan ikhwah, persaudaraan. Dan persaudaraan karena iman itu lebih kuat daripada persaudaraan karena nasab. Iya. Sekalipun satu nasab, satu darah, tapi kalau dia tidak beriman, maka akan terputus, sehingga tidak bisa saling mewarisi. Bahkan kalau meninggal dunia kita tidak boleh mendoakannya, dan seterusnya, sekalipun dia satu nasab. Nah, ini menunjukkan bahwa persaudaraan karena keimanan itu lebih kuat. Siapapun orangnya dan berada di belahan dunia manapun, selagi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya beriman juga kepada rukun iman yang 6, maka dia adalah saudara kita, apakah yang di timur maupun barat, yang utara maupun selatan. Iya. Persaudaraan yang mengharuskan saling mencintai, bahkan mencintai seperti kita mencintai untuk diri kita. Sebagaimana juga kita tidak menyukai apapun yang menimpa saudara kita, sebagaimana hal itu tidak kita sukai menimpa diri kita. Ini sebagaimana yang Nabi katakan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian hingga dia menyukai atau menginginkan bagi saudaranya. Siapa saudara yang dimaksud? Kaum muslimin secara umum.
orang-orang yang beriman, sebagaimana tadi disebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Maka yang dimaksud saudara adalah setiap orang yang beriman. Nah, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidaklah beriman, artinya tidak sempurna keimanan seseorang kalau dalam dirinya tidak punya perasaan menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Semua kebaikan yang dia sukai bagi dirinya sendiri. Jadi hadis ini jamaah rahimakumullah menunjukkan bahwa adanya keinginan agar saudara kita kaum muslimin secara umum mendapatkan apa yang kita sukai bagi diri kita, berarti ini satu kewajiban. Adanya perasaan seperti itu wajib, bukan sekedar sunnah sebagaimana disangka banyak orang. Kenapa? Karena redaksinya Nabi awali dengan la yu'minu ahadukum, dinafikan keimanan dari orang yang tidak punya keinginan atau tidak punya perasaan menginginkan kebaikan untuk sesama muslimin. Berarti siapa yang dalam hatinya tidak punya perasaan demikian, dia berdosa karena meninggalkan kewajiban. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Majmu' al-Fatawa, ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ini kaidah yang kita kenal, apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka ia juga hukumnya wajib. Iya, contoh salat 5 waktu kan wajib, enggak sempurna salat seseorang kecuali dengan mempelajari fikih salat, maka mempelajari ilmu tentang fikih salat juga wajib. Itu contoh. Tidak sempurna suatu kewajiban, contohnya salat, kecuali dengan ilmu fikih, maka mempelajari ilmu fikih salat hukumnya wajib. Sama seperti kaidah ma la yatimmu tarkul muharram illa bihi fahuwa wajibun. Suatu perkara yang tidak akan sempurna ditinggalkan, ya, dan itu perkara yang haram, perkara haram tidak sempurna bisa ditinggalkan kecuali dengannya, maka perkara itu wajib. Misalnya gimana? Meninggalkan yang haram. Contoh meninggalkan yang haram adalah mengganggu kaum muslimin dengan apapun. Apakah dengan suara yang berisik, ataukah dengan bau-bauan yang tidak sedap, bau badan misalnya, contoh di hari Jumat. Ya, makanya Nabi SAW melarang orang yang habis makan bawang ke masjid. Kenapa? Karena bisa menimbulkan gangguan orang yang ada di sebelahnya. Kan hukum asalnya sikat gigi atau mandi Jumat itu sunnah, hukum asal. Tapi bagi orang-orang tertentu, kalau enggak mandi dia bau badan, bau ketek, dan itu bisa mengganggu orang yang di sebelahnya, hukum mandi Jumat menjadi wajib bagi dia. Kenapa? Karena kaidah tadi. Iya. Dia tidak bisa meninggalkan gangguan karena bau badan kecuali dengan mandi, maka hukum mandi baginya wajib. Nah, hadis ini yang tadi kita bacakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi SAW dalam hadis ini menafikan keimanan. Iya, la yu'minu, tidaklah beriman
salah seorang di antara kalian, lihat, dinafikan keimanan. Kenapa? Karena ada perkara wajib yang dia tinggalkan dari konsekuensi keimanan, yaitu menginginkan kebaikan untuk saudaranya, sebagaimana dia menginginkan kebaikan itu untuk dirinya. Ini berarti wajib. Sama seperti misalnya Nabi SAW mengatakan, la salata liman yudafi'uhul akhbathan. Tidak ada salat bagi orang yang melakukannya sambil menahan buang air. Lihat, dinafikan salat bagi orang yang seperti itu. Salat tapi sambil nahan buang air kecil, apalagi buang air besar. Dinafikan keimanan, apa dinafikan salat dari orang yang seperti ini. Kenapa? Karena ada kewajiban yang dia tinggalkan. Apa itu? Kewajiban khusyuk dalam salat. Iya. Gitu ya. Sehingga tidak menahan sesuatu yang bisa mengganggu kekhusyuan salat. Ya. Tidak menahan buang air, tidak menahan buang air besar ketika salat, itu hukumnya apa? Wajib. Karena kalau tidak, dinafikan salat. Tidak ada salat bagi orang yang sambil menahan buang air. Kenapa dinafikan salat? Karena dia meninggalkan kewajiban, yaitu kekhusyukan. Begitu juga dinafikan salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra fiha bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kenapa dinafikan salat? Dianggap tidak salat karena ada kewajiban yang dia tinggalkan, yaitu membaca Al-Fatihah. Iya. Nah, kembali ke hadis tadi, sebab dinafikannya keimanan karena apa? Karena meninggalkan kewajiban yang lain. Apa itu? Menginginkan kebaikan untuk saudara sesama muslimin. Iya. Jadi kalau meninggalkan satu perbuatan yang menyebabkan keimanan ternafikan, maka perbuatan tersebut adalah wajib. Jelas? Sehingga jemaah rahimakumullah, adanya keinginan agar saudara kita sesama mukminin mendapatkan apapun yang kita sukai bagi diri kita, adanya keinginan seperti ini merupakan hal yang wajib. Jelas? Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian hingga dia menginginkan bagi saudaranya semua kebaikan. Di sini disebut ma yuhibbu. Ada huruf ma. Dalam bahasa Arab disebut isim mausul ya. Ma yuhibbu li nafsihi. Kalau dalam kaidah usul fikih, isim mausul itu menunjukkan makna umum, universal, sehingga kebaikan apa saja, ya, apakah berkaitan dengan akidah, apakah berkaitan dengan sikap, perbuatan, perkataan, muamalah, dan seterusnya. Iya. Jadi bukan hanya terkait dengan kebaikan duniawi, tapi juga kebaikan ukhrawi. Bahkan itu mungkin lebih penting. Misalnya terkait dengan akidah atau keyakinan. Maka kita yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki akidah yang benar berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah,
kita pun menginginkan kaum mukminin yang lain memiliki akidah yang benar. Iya, kan banyak mengaku muslim, mengaku beriman, tapi ternyata akidahnya rusak. Iya. Maka kita nggak boleh merasa senang dengan hal itu. Kita ingin berusaha memahamkan saudara kita pun agar dia memiliki akidah yang benar, sebagaimana kita senang memiliki akidah yang benar tersebut. Contoh yang lain, misalnya ada saudara kita yang salatnya masih bolong-bolong, kadang salat, kadang enggak, atau lebih seringnya enggak salat, padahal di KTP-nya Islam, mengaku beriman. Maka kita menginginkan agar saudara kita itu pun memiliki perhatian yang besar terhadap salat. Iya, sebagaimana kita telah diberi hidayah oleh Allah akan hal itu. Apalagi laki-laki, kita sangat ingin laki-laki kaum muslimin mengerjakan salat berjamaah di masjid, sebagaimana kita merasakan nikmatnya salat berjamaah di masjid. Begitu seterusnya. Sehingga kalau seseorang merasa senang ketika melihat saudaranya yang tidak berada di atas akidah yang lurus, orang yang seperti ini berarti berdosa, dinafikan keimanan yang wajib dari dirinya, sebagaimana yang Nabi sebutkan tadi. Iya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Berarti kalau seseorang merasa senang ketika melihat ada saudaranya yang berada di atas akidah yang batil, akidah yang tidak sesuai sunnah, dia senang. Ya, dengan kondisi itu berarti ternafikan darinya kesempurnaan iman yang wajib. Begitu seterusnya. Ya. Semua kebaikan, termasuk dalam hal muamalah. Misal di kantor, kita senang terbebas dari praktek riba, terbebas dari praktek suap atau korupsi. Tapi ketika dia melihat saudaranya tersandung kasus korupsi, iya, praktek suap, sehingga dia merasa dirinya yang lebih unggul, lebih hebat, lebih saleh, lebih bertakwa, maka termasuk ke dalam orang yang ternafikan kesempurnaan iman yang wajib bagi dirinya, dan dia berdosa. Ya, begitu seterusnya. Maka kesimpulannya, ikhwah jamaah rahimakumullah, wajib bagi seorang mukmin bergembira kalau ada saudara yang seiman juga bergembira. Iya. Hendaknya kita menginginkan agar saudara kita pun mendapatkan kebaikan apapun terkait dengan perkara dunia apalagi akhirat, sebagaimana kita menginginkan kebaikan itu untuk diri kita. Dan memang jamaah rahimakumullah, ini tidak bisa terwujud kecuali dari orang yang hatinya bersih, bersih dari hasad, iya, bersih dari sifat curang, dendam. Karena sifat-sifat seperti ini, ya, hasad terutama, akan menjadikan pemiliknya benci, nggak suka kalau ada orang lain yang mengungguli dia. Jangankan yang mengungguli, yang menyamai dia dalam hal satu kebaikan, dalam hal keilmuankah, dalam hal bacaankah, dalam hal hafalankah, dia malah nggak suka. Dia ingin yang menjadi spesial, dia ingin dirinya lah yang paling istimewa di tengah-tengah manusia dengan kelebihan-kelebihan yang dia miliki.
Na'udzubillah. Iya. Konsekuensi dari keimanan itu bukan begitu. Justru konsekuensi dari iman adalah dia menginginkan agar seluruh kaum mukminin menyamainya dalam kebaikan yang Allah berikan kepadanya, ya, tanpa mengurangi kebaikan yang ada pada dirinya sedikit pun. Iya. Bahkan misal dalam hal dakwah, seorang dai yang jujur, dia merasa senang ketika banyak orang-orang awam tercerahkan, mendapatkan pencerahan, tersampaikan dakwah ini yang hak, walaupun bukan melalui dirinya, melalui ustadz yang lain, dai yang lain. Iya. Ternyata lebih semarak kajiannya, lebih banyak orang yang datang, lebih banyak yang mudah menerima dakwah. Dia senang akan hal itu, bukan justru merasa tersaingi, bukan justru merasa itu orang sebetulnya tidak punya kapasitas. Iya. Na'udzubillah. Bahkan jamaah rahimakumullah, ada derajat yang lebih tinggi dari sekedar menginginkan kebaikan bagi orang lain sebagaimana kebaikan bagi dirinya, walaupun ini enggak wajib ya. Apa itu? Dia ingin agar saudaranya dari kalangan muslimin, mukminin yang lain itu yang justru melebihi dia dalam hal kebaikan. Iya. Melebihi dia dalam hal kebaikan. Bagaimana Rasulullah SAW, para sahabat di antara yang hidup bersama beliau, dari sisi dunia banyak yang lebih dari Nabi SAW. Iya. Itu kalau dalam perkara dunia ya. Kalau dalam perkara akhirat ya kita harus lebih unggul. Kita berlomba-lomba dalam hal meraih akhirat. Tapi kalau dalam hal dunia kita menginginkan agar orang itu lebih sukses dari usaha yang kita jalankan, ya, atau dalam hal keilmuan pun demikian, kita senang kalau ada orang lain misalnya punya tetangga, berharap dia bisa lebih berilmu dari kita dan seterusnya. Jadi seorang mukmin itu hendaknya selalu memandang dirinya penuh dengan kekurangan dan memandang orang lain memiliki kelebihan yang tidak ada pada kita. Selanjutnya, itu yang dimaksud konsekuensi innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ingat. Oh ya. Fa aslihu baina akhwaykum. Kata Allah, kalau terjadi pertikaian di tengah kaum muslimin, di tengah orang-orang yang beriman, damaikan. Allah memerintahkan kita agar mendamaikan kaum muslimin yang bertikai. Iya. Jangan malah menjadi kompor yang memanas-manasi suasana pertikaian yang sedang terjadi, perselisihan yang sedang terjadi, malah dikompori, malah dipanas-panasi sehingga semakin carut-marut. Ya, semakin memburuk keadaan persaudaraannya, ukhuwahnya, sehingga saling curiga, saling memusuhi, saling membelakangi, saling tidak tegur sapa. Na'udzubillah. Apalagi kalau sampai saling memerangi sehingga terjadinya pertumpahan darah. Nggak boleh. Jangan sampai terjadinya pertikaian, perselisihan pendapat berujung pertumpahan darah kaum muslimin. Haram. Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram atas kalian. Enggak boleh. La zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim. Kata Nabi SAW, hancurnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah
dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Luar biasa bagaimana nilainya darah seorang muslim di sisi Allah. Bahkan Nabi SAW mengabarkan perkara darah inilah yang akan pertama kali dihisab di akhirat terkait dengan hak sesama manusia, sesama makhluk. Awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamah fid dima. Perkara pertama yang akan dihisab antar sesama manusia nanti di hari kiamat itu yang berkaitan dengan darah. Iya. Oleh karena itu, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kalau terjadi satu masalah pertikaian, cekcok yang mungkin menyinggung hati kita, menyakiti perasaan kita, kita bisa aja bantah. Tapi kalau seandainya kita bantah, kita lawan, akan terjadi pertumpahan darah, ya sudah, nggak usah, sabar ya akhi. Makanya lihat kajian-kajian salafi, ya, padahal pesertanya banyak, bahkan membeludak ketika tabligh akbar, kemudian terjadi upaya penyetopan hal tersebut dihentikan oleh sekelompok orang yang jumlahnya lebih kecil. Bisa saja, iya, kita mengadakan perlawanan, mempertahankan, iya, tetap berlangsungnya acara tersebut, tabligh akbar. Tapi kalau akan mengakibatkan terjadi keributan, ya, apalagi bukan hanya sekedar adu mulut, tapi sampai terjadi adu fisik, apalagi sampai terjadi melayangnya nyawa seseorang dari jamaah, wah, ini perkara yang sangat besar dalam pandangan syariat. Oleh karena itu, alhamdulillah teman-teman kita adalah orang yang memahami hal ini, ya. Jangan sampai ketika terjadi hal yang seperti itu, kalau kita punya kemampuan melawan sekalipun, kalau dampaknya akan terjadi pertumpahan darah, jangan, sabar, ya. Jangan bikin PR panjang di akhirat, ya. Karena tadi yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat terkait dengan darah. Jangan sampai kita menjadi sebab darah seorang muslim tertumpah, melayang nyawa seseorang karena ulah kita, karena sebab kita yang mencetusnya. Iya. Ini akan mengakibatkan hisab kita di akhirat semakin panjang. Ya. Makanya ya sudahlah, nggak usah, sabar aja. Tidak semua perkara harus kita selesaikan dengan kekerasan. Tidak semua perkara pertikaian harus diselesaikan dengan melampiaskan emosi sehingga terjadinya pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin. Ingat kata Nabi SAW, la yazalul mu'min fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama. Seorang mukmin senantiasa berada dalam kelapangan agamanya sepanjang dia tidak menyentuh darah yang diharamkan. Di antaranya darah orang beriman, tentu darah kaum muslimin. Iya, Nabi mengatakan seorang mukmin senantiasa berada dalam kelapangan agamanya sepanjang dia tidak menyentuh darah yang diharamkan oleh Allah. Maksudnya gimana ini hadis? Maksudnya awalnya, pada asalnya orang akan mendapatkan rahmat Allah, akan mendapatkan ampunan Allah, karena rahmat Allah sangat luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Iya. Besar kemungkinan mendapatkan ampunan Allah atas suatu dosa. Tapi kalau dosanya pembunuhan, rahmat itu akan terasa sempit bagi dia.
Ya. Karena dia tidak akan bisa minta maaf lagi kepada orang tersebut yang telah dia bunuh. Gimana mau minta maaf? Dia sudah berada di alam kubur. Ya. Ampunan dan rahmat Allah yang awalnya lapang menjadi sempit. Ya. Karena apa? Penyelesaiannya nanti di akhirat. Dan itu menambah PR panjang, cerita panjang di akhirat ketika hisab. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu dzanbin asallahu ay yaghfirah illa man mata musyrikan aw mu'minun qatala mu'minan muta'ammida. Semua dosa semoga Allah mengampuninya. Semua dosa, ya, ada peluang mendapatkan ampunan, kecuali orang yang meninggal dalam keadaan musyrik atau orang yang pernah membunuh mukmin yang lainnya dengan sengaja. Ya. Atau dia tidak membunuh secara langsung, tapi dia yang menjadi sebab melayangnya nyawa orang beriman. Jelas? Nah. Kemudian wattaqullah, ya, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullah. Allah ingatkan, bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwalah antum kepada Allah. Jangan sampai antum menjadi sebab terjadinya perpecahan di tengah kaum muslimin. Jangan sampai antum menjadi sebab seseorang membenci saudara antum, sesama muslim, sesama ahlus sunnah, sesama ikhwan atau sesama ummahat, iya, sesama ahlus sunnah. Ingat, agama kita adalah agama yang mencintai persatuan, agama yang sangat menjaga nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai ukhuwah. Buktinya apa? Ajaran-ajaran yang ada dalam syariat agama kita itu berusaha untuk mewujudkan nilai-nilai persaudaraan dengan berbagai cara, bahkan dengan hal-hal yang dianggap remeh dan sepele. Contohnya, kalau ketemu ucapkan salam, ini kan dianggap remeh, tapi kata Nabi SAW, ala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum. Lihat, maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang kalau kalian mau melakukannya akan menambah kecintaan di antara kalian, yaitu tebarkan salam. Ya. Menebarkan salam disyariatkan karena apa? Akan menambah kecintaan di antara kita. Begitu juga disyariatkan untuk senyum, bermuka manis. Jangan pasang wajah yang cemberut, muka asem, garang. Ya, kalau garang asem sih enak makanannya. Ini ketemu saudaranya pasang muka yang asem, ya, cemberut. Nabi menyuruh kita jangan begitu. Bertemulah dengan wajah yang ceria, tersenyumlah di hadapan saudaramu. Jangan anggap remeh. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan anggap kamu sepele, jangan anggap remeh kebaikan sekecil apapun. Walau antalqa akhaka biwajhin talq, meskipun ketika ketemu saudaramu sesama muslimin dengan wajah yang tersenyum, karena enak daripada ketemu orang pasang wajah cemberut. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan saudara itu terhitung sedekah, artinya kamu dapat pahala. Sebagaimana sedekah dengan harta dapat pahala. Iya. Islam menjaga persatuan. Makanya kalau kita safar, pergi bersama rombongan minimal 3 orang, kata Nabi SAW, dari 3 orang ini tunjuk salah satu menjadi amirus safar, kepala rombongan. Kenapa disyariatkan demikian?
agar nanti di tengah perjalanan tidak terjadi perselisihan, tidak terjadi keributan. Yang satu pengen jalur selatan, yang satu pengen jalur utara, yang satu pengen lewat tol, yang satu pengen jalan biasa, yang satu mau istirahat dulu, yang lain ingin lanjut. Kan begitu. Tapi kalau ada amirus safar, terselesaikan, karena kewajiban bagi semua orang yang ada dalam rombongan itu untuk patuh dan tunduk terhadap kebijakan dari amirus safarnya, kepala rombongannya. Lihat, itu diatur dalam Islam. Bagaimana Islam menutup celah-celah terjadinya perpecahan. Iya. Begitu juga disyariatkan kita menjenguk orang yang sakit, disyariatkan saling memberi hadiah, ya, dan yang diberi mendoakan jazakallah khairan. Disyariatkan ketika ada yang bersin mengucapkan alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah. Dan masih banyak hal-hal yang disyariatkan dalam agama kita. Tujuannya apa? Terjalinnya persatuan dan eratnya ukhuwah, persaudaraan. Sebaliknya, semua hal yang bisa mengantarkan pada perpecahan, perselisihan diharamkan. Haram. Kenapa diharamkan? Karena bisa merusak persaudaraan. Contoh, kalau lagi bertiga, nggak boleh dua orang bisik-bisik tanpa mengajak orang yang ketiga. Iya. Atau nggak bisik-bisik, ngomong jelas tapi pakai bahasa daerah yang nggak dipahami orang yang ketiga, sama juga. Kenapa? Karena akan menimbulkan prasangka orang yang ketiga dan menyedihkan perasaannya. Ngomongin apa nih? Ngomong apa ini? Saya nggak paham. Jangan-jangan ngomongin saya. Celah bagi syaitan. Akhirnya suudzon kepada dua orang ini. Kata Nabi SAW, "Idza kuntum thalathatan fala yatanajasnani duna sahibihima fa inna dzalika yahzunuh." Jangan, kalau kalian sedang bertiga, hanya dua orang yang bisik-bisik, yang ngomong tanpa ngajak orang yang ketiga, itu akan bikin dia sedih. Dilarang bisik-bisik. Kenapa dilarang? Karena tadi, ya, bisa melukai perasaan saudara kita yang orang yang ketiga. Contoh lain apa? Contoh yang lain, wala yabi'u ar-rajulu ala bai' akhihi. Janganlah seseorang membeli di atas pembelian saudaranya. Lihat, ini sama aja ya. Apakah antum sebagai penjual ataukah sebagai pembeli? Bisa terjatuh dalam larangan ini. Kalau sebagai penjual gimana? Misalnya antum jualan suatu produk, apapun itu, makanan, pakaian, kendaraan, atau apapun, elektronik. Antum jual satu produk, antum penjualnya, jualan, terus melihat teman antum beli satu produk dari orang lain, dan antum tahu, oh toko sebelah, oh atau tetangga sebelah yang jual. Antum samperin dia, berapa antum beli dari dia? Iya, beli dari dia 500.000. Wah, coba lihat, itu sih saya juga jual dengan spek yang sama, kualitas yang sama, persis kayak yang antum beli, tapi saya jual ke antum murah, cuma 3,5. Lumayan selisihnya. Iya, udah antum beli ke anak aja, gitu ya, antum balikin, minta lagi duit antum. Ini nggak boleh, haram, karena bisa merusak persaudaraan. Itu selaku penjual. Kalau pembeli gimana? Antum mau beli barang, kebetulan barangnya ternyata tinggal satu. Antum sangat menginginkan barang itu, tapi udah keduluan orang lain, ya. Dan antum lihat orangnya masih ada, tanya ke si penjual, bang, dia beli berapa tadi?
Iya. Oh murah tadi itu karena barang terakhir saya kasih misalnya 750 aja. Ambil lagi bang. Saya berani kasih harga 1.200.000. Saya beli bayar. Saya yang beli. Saya berani bayar segitu. Ini juga haram, nggak boleh. Itu yang dimaksud wala yabi'ur rajulu ala bai akhi. Kenapa diharamkan? Karena bisa merusak persaudaraan. Wala yakhtibu ala khitbati akhi. Begitu juga jangan melamar perempuan yang diketahui sudah dilamar laki-laki lain. Haram, nggak boleh. Jangan prinsip antum baru dilamar. Iya. Selama janur kuning belum melengkung, maju terus pantang mundur. Nggak boleh ya, akhi. Iya. Apalagi kalau cuma ingin menggagalkan lamaran yang pertama. Ya, karena dia orang yang bersengketa dengan antum. Dosa besar. Ya. Karena melanggar larangan Nabi SAW. Ya. Atau nggak ada keinginan untuk itu, ya sudah nggak apa-apa lah, kita ingin bersaing aja. Iya. Teman antum datang ngelamar bawa motor tua lagi. Iya. Dan belum ada kabar lamarannya ditolak. Antum datang melamar setelah itu bawa mobilnya BMW ya lagi. Akhwatnya tahu, ya pasti akan beda penilaiannya. Apalagi wanita zaman sekarang. Ya, nah ini nggak boleh. Wala yakhtibu ala khitbati akhi. Itu contoh-contoh bagaimana Islam menutup celah setiap hal yang bisa menimbulkan perpecahan, keributan, pertikaian. Nah, oleh karena itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi mengingatkan kita apa? La tahassasu wa la tajassasu wa la tajassasu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Lihat. Kata Nabi SAW, jangan tahassus, jangan tajassus. Apa bedanya? Sebetulnya sama-sama mencari kesalahan orang lain, cuma bedanya kalau tahassus pakai ha itu mencari-cari kesalahan saudaranya melalui perantara berita, cari-cari kabar, cari-cari berita. Gimana kabarnya si fulan, dia cari info. Itu tahassus dengan mengamati berita yang tersebar. Iya. Kalau tajassus itu sama mencari-cari kesalahan saudaranya juga, tapi dengan mengamati gerak-geriknya. Diamati, dilihat, diperhatikan. Itu tajassus. Enggak boleh. Wala tahasadu, jangan saling hasad. Wala tadabaru, jangan saling memboikot, saling membelakangi. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Iya, itu saudaramu. Kenapa kamu begitu benci sama dia? Iya, sehingga ketemu pun enggak mau tegur sapa. Bahkan kamu berusaha menghindar, menjauh darinya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba Allah yang saling bersaudara. Sebagaimana yang tadi diingatkan oleh Allah, innamal mu'minun ikhwah. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang sangat besar bagi siapa? Bagi orang-orang yang berusaha menyatukan kaum muslimin yang bertikai. Pahalanya besar. Ala adulluka ala amalin yardahu Allah azza wa jal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau enggak aku tunjukkan suatu amalan yang kalau kamu kerjakan Allah akan ridha kepadamu. Kita akan mencari keridhaan Allah. Karena kalau kita diridhai oleh Allah, surgalah tempat kembali kita. Iya. Nah kata Nabi, mau enggak aku tunjukkan suatu amalan yang menjadi sebab Allah ridha kepadamu? Apa itu? Aslih bainan nas idza tafasadu. Perbaiki hubungan di antara manusia
kalau hubungan mereka rusak. Kamu berusaha memperbaiki hubungan itu. Wa habbib bainahum idza tabaghadu, dan buat mereka saling mencintai, saling menyayangi kalau mereka sebelumnya saling membenci. Kalau antum berhasil membuat orang yang tadinya rusak hubungannya menjadi baik kembali, yang tadinya saling membenci kini saling menyintai, Allah ridha kepada antum. Bahkan di hadis yang lain Nabi mengatakan, ala ukhbirukum bi afdal min darajatis siyami was salati was sadaqah, maukah aku kabarkan kepada kalian satu amalan yang lebih afdal dibandingkan puasa, salat, sedekah. Lihat, ini amalan lebih afdal dari salat, puasa, sedekah. Apa itu ya Rasulullah? Islahu dzatil bayyin, perbaikilah hubungan di antara sesama kalian. Ya, karena rusaknya hubungan al-haliqah itu bisa mencukur pahala kebaikan yang kalian lakukan. Iya. Bahkan jamaah agama kita dalam syariat Islam boleh berdusta kalau tujuannya untuk mendamaikan orang yang bertikai. Iya. Demi apa? Terjalinnya persatuan, persaudaraan sesama muslimin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal kadzdzab alladzi yuslihu bainan nas, bukan termasuk pendusta orang yang berdustanya itu dengan tujuan mendamaikan di antara manusia yang bertikai. Fayanmi khairan aw yaqulu khairan, dia menyampaikan kebaikan dalam rangka mendamaikan. La yahilul kadzib illa fi thalathah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak halal berdusta kecuali pada 3 hal. Yang pertama, suami istri, yuhadditsu rajul imra'atahu liyurdiyaha, suami bohong ke istri untuk membuat istrinya ridha. Boleh ya suami bohong, tapi terkait dengan keharmonisan rumah tangga, ya, dalam rangka menyenangkan perasaan istrinya. Iya, untuk memperdalam rasa kasih sayang di antara keduanya, boleh. Wal kadzibu fil harb, yang kedua dusta, berdusta tatkala perang, karena perang itu siasat, strategi. Boleh bilangnya ke selatan tapi ternyata lewat utara, gitu. Boleh. Dan yang ketiga, wal kadzibu liyusliha bainan nas, berdusta dalam rangka mendamaikan, memperbaiki hubungan di tengah manusia. Ya. Nah, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, wattaqullaha, ya, bertakwalah kepada Allah, jaga persaudaraan, jaga ukhuwah. Antum jangan justru menjadi sebab terjadinya perpecahan, ya, terjadinya sebab permusuhan di tengah sesama kaum muslimin, apalagi sesama salafiyin. Ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan qad ya'isa ya'budahul musallun, setan itu sudah putus asa untuk disembah sama orang-orang yang sholat. Putus asa dia untuk disembah sama ahli tauhid. Putus asa untuk menjerumuskan antum dalam kesyirikan, karena kokohnya akidah, belajar tauhid terus, diingatkan akidah terus. Tapi ingat, walakin fit tahrishi bainahum, setan enggak pernah putus asa untuk mengadu domba di antara kalian. Ingat hadis ini. Mungkin dia sudah capek, udah putus asa untuk membuat antum melakukan syirik, tapi dia tidak akan pernah putus asa untuk merusak hubungan sesama salafiyin, ahlus sunnah. Ini peringatan dari Nabi, ya, agar kita waspada, ya, hati-hati.
Wattaqullaha la'allakum turhamun. Kalimat terakhir kata Allah setelah diingatkan bertakwalah antum kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, ya, terkait dengan hak-hak persaudaraan ini, la'allakum turhamun, supaya antum mendapatkan rahmat. Ini bantahan bagi mereka yang ingin melegalkan perpecahan, perselisihan yang terjadi di tengah umat. Nggak apa-apalah, perselisihan itu kan rahmat. Pernah dengar? Sampai kemudian dibilang ini hadis, ikhtilafu ummati rahmah. Nabi aja bilang perselisihan umatku itu rahmat. Nabi siapa? Nggak benar itu hadis, nggak sahih. Iya, nggak mungkin kalau sahih kau bertentangan dengan ayat Al-Quran. Allah menyebutkan di surat Hud ayat 118 bahwa yang dirahmati oleh Allah itu bukan yang berselisih, justru yang bersatu. Berarti perpecahan, perselisihan itu azab, bukan rahmat. Perpecahan itu penderitaan. Iya. Perselisihan itu kehinaan, perbuatan yang tercela, bahkan menjadi sebab kelemahan dan hilangnya kekuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. Lihat kata Allah di surat Al-Anfal ayat 46, ya, janganlah kalian berselisih. Fatafshalu, yang menyebabkan kamu menjadi lemah, wa tadhhab rihukum, hilang kekuatanmu. Ya. Wasbiru, bersabarlah. Memang dalam berinteraksi, dalam bermuamalah butuh kesabaran. Ya. Enggak mesti semua orang harus cocok dengan apa yang antum inginkan. Sabar kalau mendapati hal-hal yang dari perilaku teman antum tidak sesuai dengan yang antum inginkan. Sabar. Sama seperti tadi antum tersakiti, kecewa, ya, inginnya balas dendam, inginnya melakukan emosi. Tapi kalau akan merusak persaudaraan, merusak ukhuwah, jangan. Sabar ya akhi. Ingat ayat ini. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya. Nah, sehingga apa? Disebutkan dalam hadis, alaikum bil jamaah, hendaklah kalian komitmen di atas persatuan, di atas jamaah. Wa iyyakum wal furqah, hati-hati kalian dari perpecahan, jauhi sebab-sebab perpecahan. Fa inna syaitana ma'al wahid, karena setan itu bersama yang sendirian. Wa huwa minal itsnaini ab'ad, dan setan lebih jauh dari yang dua orang. Wa man arada bahbuhatal jannah falyalzamil jamaah, siapa yang ingin mendapatkan surga, apalagi bagian tengahnya surga, hendaklah dia melazimi jamaah, menjaga persatuan ini. Ya. Nah, satu ayat yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, ya, sebagai pengingat, ya. Adapun ayat ke-11 insyaallah kita bahas pada pertemuan mendatang. Mari kita baca sebelum kita tutup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Ini kalimat yang singkat, satu ayat pendek tapi luar biasa, ya.
innamal mu'minuna ikhwah tadi kaidah yang besar dalam agama, bahwa setiap orang yang beriman itu bersaudara. Persaudaraan karena iman tadi kita katakan lebih kuat daripada persaudaraan karena nasab. Tapi yang namanya manusia kadang terjadi pertikaian, wajar. Tapi kata Allah, fa aslihu baina akhwaikum, damaikan. Iya, jadi juru damai, jangan jadi kompor, apalagi jadi kipas yang membuat semakin rusak. Wattaqullah, itu antum melakukan dalam rangka bertakwa kepada Allah. Ya, takutlah kepada Allah. Jangan antum menjadi orang-orang yang memperkeruh pertikaian, perselisihan yang terjadi. La'allakum turhamun. Di sini Allah mengingatkan yang dirahmati oleh Allah adalah yang menjaga persatuan, yang menjaga ukhuwah. Bukannya justru perselisihan itu rahmat, ya, nggak benar. Nah, sebagaimana yang tadi kita sudah jelaskan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga ukhuwah di antara kita, ya. Kita bisa mengambil faedah-faedah dari ayat ini. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.